Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita akan mendiskusikan tentang penyajian laporan keuangan yang diatur di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1. PSAK 1 itu tentang penyajian laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kinerja keuangan itu diwakili oleh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, sementara posisi keuangan itu diwakili oleh laporan posisi keuangan. Manajemen entitas ini bertanggung jawab atas penyusunan laporan dan penyajian laporan keuangan entitas. Tentu saja tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas, yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Jadi tujuan akhir dari laporan keuangan, kita menyajikan laporan keuangan itu informasinya digunakan dalam rangka untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tentunya saudara sudah paham beberapa pengguna laporan keuangan, misalkan investor, kreditor, pemerintah, kemudian karyawan, kemudian masyarakat, dan yang paling berkepentingan itu adalah manajemen perusahaan. Saudara juga harus paham kalau ditanya kenapa pemerintah membutuhkan laporan keuangan. Kenapa karyawan membutuhkan laporan keuangan? Kenapa investor membutuhkan laporan keuangan? Ini saudara harus paham ya. Jadi kalau ditanya kenapa karyawan membutuhkan laporan keuangan? Atau kenapa masyarakat membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan? Ini jawabannya saudara cari sendiri ya. Berbagai keputusan yang bisa diambil berdasarkan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan, baik oleh pemerintah, masyarakat, karyawan, investor, kreditor, para pemilik, kemudian manajemen. Berdasarkan PSAK 1, maka PSAK 1 itu mengatur laporan keuangan yang wajib dibuat oleh perusahaan yang listing di bursa. Kalau perusahaan yang terdaftar di bursa, ini penyajian laporan keuangannya, periodenya, kapan dia harus menyajikan laporan keuangan, itu tentunya diatur oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Yang biasanya perusahaan yang terdaftar di bursa itu adalah setiap triwulan itu harus menerbitkan laporan keuangannya kepada publik ya. Jadi setiap akhir Maret dia terbit laporan keuangan walaupun tidak diaudit ya. Kemudian Juni laporan keuangan terbit di bulan Juli tentunya. Kemudian bulan September terbit di Oktober, kemudian laporan akhir tahun yang terbit paling lambat di bulan April ya, tahun berikutnya. Nah, untuk kasuistik laporan keuangan triwulanan itu tidak diaudit ya, jadi unaudit, tetapi tetap diterbitkan, wajib diterbitkan. Kemudian kalau laporan tahunan baru wajib diaudit ya. Audited baru boleh dipublikasikan untuk kasuistik laporan akhir tahun.
Kalau laporan tribulanan itu tidak, ya. Tapi beberapa perusahaan itu adalah menerbitkan laporan keuangan yang direview oleh kantor akuntan. Jadi sebelum diterbitkan itu dilakukan review terhadap laporan keuangan, dan itu bukan merupakan mandatori atau kewajiban review dulu baru diterbitkan, itu tidak. Jadi ada beberapa karakteristik laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang di bursa, yaitu laporan keuangan yang unaudit, tidak diaudit, laporan keuangan yang direview, kemudian laporan yang audited, ya, atau laporan yang diaudit. Oke. Khusus untuk laporan akhir tahun wajib diaudit. Kemudian kalau laporan keuangan triwulan itu adalah volunteer. Boleh dia tidak diaudit, boleh direview, boleh diaudit, ya. Kasuistik kapan perusahaan mengambil keputusan menerbitkan laporan keuangan triwulan review, triwulan kemudian audited, ya. Ada juga perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan triwulan diaudit, ya. Biasanya itu perusahaan-perusahaan melakukan review, melakukan audit karena perusahaan dalam kondisi yang tidak terpercaya atau dalam kondisi yang kurang baik, sehingga dia membutuhkan sebuah legalitas lah, ya, bahwa laporan keuangan tersebut bisa dipercaya untuk mengambil keputusan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang stabil, ya, perusahaan-perusahaan yang baik itu rata-rata, ya, laporan keuangan triwulannya adalah tidak diaudit dan tidak direview. Oke, berdasarkan laporan keuangan PSAK 31, laporan keuangan yang wajib dibuat yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Ini masih ada kewajiban, yaitu informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika melakukan penerapan kebijakan akuntansi yang bersifat retroaktif atau koreksi kesalahan yang material. Nanti akan kita bahas. Jadi mohon diperhatikan bahwa di dalam PSAK 1, laporan keuangan yang wajib kita buat itu adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif periode terdekat, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Karakteristik umum dari laporan keuangan yang disajikan berdasarkan PSAK 1, yang pertama adalah entitas yang laporan keuangannya telah patuh pada standar akuntansi keuangan ini membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada standar. Contohnya seperti ini, Nak, ya. Jadi ini ada di dalam catatan atas laporan keuangan. Oke. Bahwa seentitas yang menyajikan laporan keuangan ini harus mendeklar secara eksplisit
tentang standar yang digunakan. Ya. Ini dijelaskan di dalam laporan keuangannya itu di catatan atas laporan keuangan, ya. Poin kedua. Jadi kalau poin pertama di dalam CALK itu adalah poin umum, yang kedua adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang material. Saudara, di mana-mana di laporan keuangan yang diterbitkan, 2A itu adalah poin kedua itu adalah pernyataan tentang standar yang digunakan. Contohnya di sini adalah laporan keuangan PT Unilever tahun 2021. Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan. Oke, sorry. Oke, ini. Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perseroan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia, berdasarkan SAK. Kalau saudara bekerja di perusahaan kecil, misalnya perusahaan itu menggunakan standar EMKM, maka di poin 2 ini saudara declare secara eksplisit bahwa entitas saudara itu menggunakan standar EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya, atau menggunakan standar entitas privat di dalam penyusunan laporan keuangannya. Jadi harus dideklar dulu nih di dalam catatan atas laporan keuangannya. Dalam menyusun laporan keuangan, ini manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian entitas asumsi dasar di dalam penyusunan laporan keuangan ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah asumsinya adalah going concern atau kelangsungan usaha, bahwa entitas itu mempunyai kemampuan untuk melakukan operasionalnya di tahun-tahun ke depan. Dan itu bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalahan yang keberlangsungan usahanya itu dipertanyakan, itu manajemen itu harus mendeklar, statement, memberikan pernyataan bahwa tidak ada masalah di dalam kelangsungan usahanya. Dan asumsi kedua yaitu adalah disusun atas dasar akrual. Itu pun harus dinyatakan di dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya ini adalah misalnya ini kelangsungan usaha ini kasuistik Garuda. Ya. Saudara lihat aset Garuda ini adalah 7. Ya, total asetnya 7. Ya. Total ekuitasnya negatif 6. Ya. Pasti total liabilitasnya adalah 13. Ya. Ini kan sudah bukan hal yang wajar ya. Jadi total asetnya hanya 7 berapa ini? Hanya 7 miliar dolar. Kemudian liabilitasnya itu adalah 13 miliar dolar. Maka ekuitasnya adalah negatif 6 miliar dolar. Karena kelangsungan usahanya dipertanyakan, maka ini ada statement nih terkait dengan kelangsungan usaha. Dan auditor pun memberikan pernyataan terkait dengan kelangsungan usahanya. Ya. Kami membawa perhatian pada catatan 53 atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan
Pada tanggal 31 Desember, total liabilitas lancar grup melampaui total aset lancarnya. Dan grup mengalami kerugian berulang selama tahun 2020 dan 2021. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut dan realisasi sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan dan resiko-resiko yang dihadapi oleh grup dalam menjalankan rencana manajemen dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal-hal tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang material, ya, yang dapat menyebabkan keraguan yang signifikan atas kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut, ya. Jadi kelangsungan usaha ini sudah menghadapi ketidakpastian yang material, ya. Sehingga grup di catatan 53 ini akan memberikan alasan-alasan, ya, terkait dengan, saudara nanti bisa baca sendiri di catatan 53 laporan keuangan grup Garuda tahun 2021, ya. Bagaimana usaha-usaha manajemen di dalam mempertahankan kelangsungan grup usahanya di tengah kondisi keuangan yang sangat parah, ya. Selain modal yang negatif, kita bisa melihat bahwa laporan laba rugi Garuda ini meningkat nih, luar biasa, ya. Tahun 2020 dia ini adalah 2 miliar dolar, ya. 2 miliar dolar itu kalau 10.000 aja bisa menjadi udah 2 triliun, ya. 20 triliun, ya. 2 miliar dolar kali 10.000 itu bisa udah 20 triliun, ya. Rugi 20 triliun. 2021 ruginya menjadi 40 triliun. Bayangkan. Jadi maka di PSAK 1 itu benar-benar kita harus menyampaikan laporan keuangan itu secara transparan, ya. Menjaga laporan keuangan itu disajikan secara transparan. Suruh pergi dulu sih, ya. Oke, yang selanjutnya adalah dasar akrual. Oke. Kemudian entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa kecuali tidak material. Oke. Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material. Jadi akun-akun yang disajikan di dalam laporan keuangan itu adalah tidak ada yang diatur secara detail, ya. Ketika akun tersebut memberikan nilai yang material, yang sangat material, maka bisa dituliskan di dalam laporan keuangan. Contoh, misalkan ini, misalkan beban sewa. Ketika beban sewa, dulu kita lihat. Ketika beban sewa itu merupakan beban utama yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka dia boleh dituliskan di dalam laporan keuangannya.
Tapi ketika beban sewa itu adalah merupakan hal yang tidak material, mungkin sangat kecil sekali, maka boleh dia dimasukkan di dalam judul laporan keuangan induknya, ya, judul induknya. Frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek harus diberikan atau harus diungkapkan. Oke, saya rasa tidak masalah ini. Oke. Saya rasa tidak masalah ya. Artinya ini adalah bagian dari penjelasan dari poin informasi komparatif periode terdekat ya. Artinya di dalam setiap penyusunan laporan keuangan itu harus menyandingkan dengan informasi saldo-saldo tahun sebelumnya. Contohnya ini ya. Ketika saudara menyajikan laporan keuangan tahun 2021, ya saudara sandingkan dengan laporan keuangan tahun 2020. Ya. Ketika saudara menyajikan laporan keuangan tahun 2019, ya saudara sandingkan dengan tahun 2018. Ya, informasinya harus memberikan informasi yang komparatif ya. Sehingga pembaca laporan keuangan itu begitu membaca atau membuka satu laporan keuangan, dia sudah bisa melihat oh ternyata ruginya itu bertambah, ini bukan semakin baik kondisinya tapi tambah semakin buruk ya. Jadi penyajiannya secara komparatif. Kemudian entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga. Kalau tadi komparatif cuma laporan tahun ini dan tahun terdekat sebelumnya. Tetapi terkadang perusahaan harus menyajikan laporan posisi keuangan itu dalam 3 kolom ya. Tahun ini, tahun kemarin, dan tahun kemarin yang disajikan kembali. Entitas menyajikan perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Oke, saya terlupa bahwa slide-slide yang saya gunakan ini adalah slide-slide yang disusun oleh Ibu Dwi Martani ya. Kita menggunakan slide-slide yang disusun oleh beliau. Oke, entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Lawannya adalah prospektif. Membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Sehingga entitas di dalam laporan posisi keuangannya, ingat hanya laporan posisi keuangannya ada 3 kolom, yaitu adalah periode berjalan, kemudian periode sebelumnya, kemudian dan awal periode yang telah disajikan kembali. Nah. Contohnya ini ya, ini karena kenapa ini ada 3 kolom ya. Kenapa ini ada 3 kolom? Kolom 2000 dalam laporan keuangan Unilever tahun 2019
Ini ada laporan keuangan Unilever 2018 dan Januari 2018 nih. Ini sebenarnya laporan keuangan 2018 yang disajikan kembali di restatement, ya, disajikan kembali. Lihat catatan 37. Ya, kita lihat catatan 37, kenapa dia menyajikan 3 kolom. Ternyata dia menyajikan 37 karena perseroan melakukan penerapan dini PSAK 73 sewa, ya, dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2019 dan menerapkan aplikasi retrospektif untuk setiap periode pelaporan sebelumnya yang disajikan sejalan dengan ketentuan transaksi 73. Jadi ketika dia menerapkan PSAK 73 di tahun 2019, maka laporan keuangan tahun 2018, tahun sebelumnya itu harus disajikan seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan di tahun 2018, sehingga disajikan kembali, penyajian kembali, ya, restatementnya. Nanti ada diskusi tersendiri terkait hal ini, ya. Tapi minimal saudara di sini adalah paham nih kalau kita menerapkan standar baru, kebijakan akuntansi baru, maka laporan posisi keuangan tahun sebelumnya itu harus disajikan kembali. Sehingga kita menyajikan laporan posisi keuangannya 3 kolom. Oke. Struktur dan isi laporan keuangan. Pertama adalah membuat judul laporan keuangan. Nih ya, judul laporan keuangan. Saudara juga harus paham nih judulnya. Membuat judul laporan keuangan, yang pertama itu adalah entitasnya, nama perusahaannya. Kemudian yang ini aja dulu, yang laporan posisi keuangan. Menyajikan minimal ada 4 baris, ya. Penyajian judul itu nggak boleh enggak. Yang pertama adalah nama perusahaannya, kemudian nama laporannya, laporan posisi keuangan, periodenya, unit moneter, dan pembulatannya. Ini PT Unilever itu nama perusahaannya, laporan posisi keuangan itu judul laporannya. Kemudian per 31 Desember itu adalah periodenya, jutaan rupiah itu adalah pembulatan dan unit moneternya. Oke. Bisa paham ya? Nggak boleh hanya bikin nama perusahaan misalnya PT XX laporan posisi keuangan per 31 Desember, nggak boleh. Harus ada ini, unit moneter dan pembulatannya. Apakah disajikan rupiah penuh, ribuan, atau jutaan, ya. Saudara harus juga membedakan kalau laporan posisi keuangan itu per 31 Desember. Ya. Tetapi kalau dia adalah laporan laba rugi, kalau dia laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, judulnya di sini bukan per 31 Desember, tapi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember. Oke. Nanti saudara cari makna di baliknya kenapa kalau laporan posisi keuangan pakai per 31 Desember, kalau laporan laba rugi itu pakai
memakai periode untuk tahun yang berakhir. Ya. Nanti saya tanyakan ini. Begitupun periode laporan keuangan lain harus saudara perhatikan ya. Jadi ada 4 line. Yang pertama adalah nama entitas, judul laporan, kemudian periode, unit moneter, dan pembulatannya. Misal kalau Garuda dia pakai dinyatakan dalam dolar Amerika. Garuda laporan keuangannya bukan dalam rupiah, tetapi dalam dolar Amerika. Ini dalam dolar. Jadi kalau mau dirupiahkan ya kalikan kurs tahun, dikalikan kurs pada tanggal neracanya. Ya, secara umum nanti ada juga translasi laporan keuangan. Ya, ngerti ini ya, dianggap ngerti. Membuat identifikasi laporan keuangan, nama entitas, nama laporan, kemudian periode, mata uang pelaporan, dan pembulatan. Ya, minimal ada 4 line. Kurang nggak boleh. Oke, kita akan mendiskusikan tentang laporan posisi keuangan. Saudara sudah bisa bikin judulnya minimal 4 baris ya. Oke, informasi minimal yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dapat ditambah jika pendamaan tersebut relevan ya. Jadi tidak ada pengaturan secara baku apa-apa yang harus disajikan itu harus ya. Kalau harus itu kan wajib ya. Penyajian dalam baris sendiri atau dalam catatan tergantung dari materialitas ya. Kalau nggak material ya nggak perlu disajikan. Kalau material itu merupakan bagian yang utama ya, penting bagi pengambilan keputusan ya, bisa ditimbulkan secara sendiri. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Oke. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan. Sebentar, saya kasih contoh ya. BMRI. Tahunan 2021 BMRI tahunan diri. Oke. Oke, jadi penyajiannya aset lancar, aset dibagi menjadi aset lancar dan tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Oke, nanti kita diskusikan. Ini minimum line item yang harus ada.
di dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, ya. Piutang dagang, piutang lain, kas dan setara kas, dan oke deh, nanti kita diskusikan. Aset itu dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kapan suatu aset itu masuk ke dalam aset lancar? Jika akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal, maka dia aset lancar. Aset tersebut untuk diperdagangkan, dia adalah aset lancar. Mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Kas atau setara kas, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pelaporan, ya. Kas atau setara kas itu adalah aset lancar, kecuali kas tersebut atau setara kas tersebut memang akan digunakan untuk melunasi liabilitas jangka panjang, maka dia bukan merupakan aset lancar, tapi aset yang dicadangkan, ya. Jadi pada dasarnya suatu aset itu dimasukkan sebagai aset lancar itu jika akan direalisasikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Aset tersebut diperdagangkan atau aset tersebut digunakan dalam siklus operasi normal. Jadi kalau ditanya apakah tanah itu aset lancar atau aset tidak lancar, maka jawabannya adalah tergantung tanah tersebut diperdagangkan atau tidak. Bagi perusahaan-perusahaan developer yang memang pekerjaannya adalah jual beli kaplingan tanah, maka tanah tersebut adalah aset lancar karena dia merupakan di bawah PSAK 14, inventory persediaan, ya. Kemudian kalau ditanya apakah kendaraan itu aset lancar atau tidak lancar, maka jawabannya adalah tergantung. Bagi perusahaan-perusahaan yang kerjaannya jual beli mobil seperti Auto 2000, ya, seperti Astra, maka mobil itu adalah aset tidak lancar karena dia merupakan persediaan. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang mobil itu merupakan kendaraan operasional yang mempunyai jangka umur ekonomis lebih dari 1 tahun, maka kendaraan tersebut adalah aset tidak lancar, ya. Jadi dimasukkan sebagai aset lancar secara sederhana itu direalisasikan atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, aset tersebut diperdagangkan atau aset tersebut digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan. Oke, ya. Dan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek itu adalah ini. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan dan perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Ini aturan baru ini. Jatuh tempo kurang dari 12 bulan dan tidak punya kewajiban untuk menunda. Itu. Tapi kalau jatuh temponya kurang dari 12 bulan, tetapi perusahaan punya hak untuk menunda pembayaran sampai lebih dari 12 bulan, maka dia adalah liabilitas jangka panjang, ya. Jadi ini klasifikasinya.
akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus normal, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, tujuannya untuk trading, maka dia adalah liabilitas yang pendek. Jatuh tempo kurang dari 12 bulan dan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian 5 liabilitas. Tapi kalau dia memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan, maka dia adalah liabilitas jangka panjang. Jadi liabilitas jangka panjang itu adalah liabilitas yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan perusahaan memiliki hak atau perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan. Oke, dianggap ngerti aja deh. Oke, laporan keuangan. Oke, kita diskusikan tentang laporan posisi keuangan. Nih, laporan posisi keuangan. Tentunya yang disajikan pertama kali kalau menyusun laporan keuangan paling atas itu laporan posisi keuangan, bukan laporan laba rugi ya. Tapi yang disusun pertama kali itu adalah laporan posisi keuangan yang paling atas. Ini adalah kepalanya atau identifikasi laporan keuangannya minimal 4 baris. Nama entitas, judul laporan, periode, unit moneter, dan pembulatan. Ini disajikan secara komparatif ya, tahun sekarang dan juga tahun sebelumnya ya, tahun terdekat, komparatif. Aset ini saudara, laporan keuangan itu pada umumnya disajikan dengan format atas bawah ya, nggak ada lagi bentuk T kiri kanan, itu nggak ada ya, tapi atas bawah. Ini lurus, nggak ada yang belok-belok ya, nggak suka yang belok-belok ya. Aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Tadi sudah saya jelaskan, dikatakan aset lancar jika dia akan direalisasi kurang dari 12 bulan atau diperdagangkan. Aset lancar ini adalah kas dan setara kas ya, ingat kas dan setara kas. Bagaimana Pak kalau perusahaannya itu memiliki misalnya rekening tabungan itu banyak, yang disajikan cukup 1 baris, itu kas dan setara kas. Rinciannya ada di mana? Ada di not 3 ini, ada di catatan atas laporan keuangan. Kita lihat not 3 nih. Jadi saya nggak mau ngelihat lagi saudara, ada di neraca ini banyak nih. Kas, ini kasnya itu cuma 48, itu kas tunai ya nak ya. Ini ada tabungan kas di tabungan PT Bank Mandiri, ada di PT Bank, ada PT BRI, ada bank. Nah, ini macam-macam kasnya itu. Jadi walaupun ini akunnya kalau di aplikasi sistemnya ya akunnya sendiri-sendiri, bukan kas bank ini enggak ya. Ada kas, kemudian ada Bank Mandiri, ada rekening Bank Mandiri, ada akun Bank Mandiri, ada akun Bank BRI, ada akun Bank CIMB, ada akun Bank BNP, ya, ada Citibank, ya, dan sebagainya. Ya, tetapi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan itu cukup 1 baris, yaitu kas dan setara kas. Kemudian ada piutang, ada uang muka, ada persediaan, ada beban dibayar di muka. Ingat ya, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ya dijadiin 1 ya. Walaupun nanti rinciannya mungkin ada sewa dibayar di muka, ada apa lagi dibayar di muka, tapi ini jadiin 1 line-nya, dalam 1 line beban dibayar di muka. Pajak dibayar di muka.
Klaim pengembalian pajak, ini jumlah aset lancar nih. Pakainya kayak gini ya kalau bikin rapi. Aset tidak lancar pada umumnya secara sederhana itu umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, tidak diperdagangkan. Ya. Aset tetap, jadi di dalam neraca itu nggak ada lagi tanah, nggak ada. Bangunan nggak ada. Mesin nggak ada. Adanya adalah fixed asset atau aset tetap. Ya. Rinciannya ada di mana? Ya di CALK. Di catatan atas laporan keuangan, ya tanah, kendaraan. Tapi di dalam laporan posisi keuangan dijadikan satu di bawah judul aset tetap. Ini udah berbusa-busa kayak gini, nanti kalau masih ada yang bikin laporan posisi keuangan ada tanah, ada bangunan, memalukan ya. Aset tak berwujud, aset hak guna, aset tidak lancar, ketika jumlah aset tidak lancar dan jumlah aset. Ya, ngerti ini ya. Aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar apa saja dihafalin. Aset tidak lancar apa saja dihafal ya. Ketemu jumlah aset. Tadi bahwa tidak selamanya industri menyajikan aset menjadi aset lancar dan aset tidak lancar kalau likuiditas atas klasifikasi likuiditas itu memberikan informasi yang lebih relevan ya. Dalam laporan perusahaan, dalam laporan perbankan, perusahaan bank, ini nggak ada aset itu nggak ada klasifikasi lancar atau tidak lancar, enggak. Ya aset disajikan aja aset. Kemudian disajikan berdasarkan likuiditasnya dari yang paling lancar ke yang tidak lancar. Mulai dari kas ya sampai dengan aset fixed asset, aset tetap ya. Nggak ada klasifikasi lancar dan tidak lancar di dalam laporan posisi keuangan perbankan ya. Juga saudara harus memahami itu ya. Oke. Khusus untuk perbankan. Tapi pada umumnya semuanya mengklasifikasikan menjadi lancar dan tidak lancar. Oke. Kemudian liabilitas dibagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dikatakan jangka pendek, dia jatuh temponya itu adalah kurang dari 12 bulan dan tidak memiliki atau tidak memiliki hak untuk menunda pembayaran minimal 12 bulan. Dikatakan jangka panjang jika jatuh temponya adalah lebih dari 12 bulan dan atau memiliki hak untuk menunda pembayaran minimal 12 bulan atau lebih. Jadi kalau dia memiliki hak menunda, ya dia menjadi jangka panjang. Ya. Oke. Ngertilah ya laporan posisi keuangan, aset, liabilitas, aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Ini dihafalin juga ini liabilitas jangka pendek ini apa aja? Utang usaha. Kemudian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo. Itu harus direklasifikasi menjadi bagian liabilitas jangka pendek. Misalnya begini, minimal contohnya adalah misalnya liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo. Misalkan kita pinjam di perbankan jangka waktunya 5 juta, jangka waktu 5 tahun, maka tiap tahunnya itu adalah kita angsurannya misalkan 1 juta. Dan angsuran jatuh 1 juta ini jatuh tempo di bulan Maret, setiap bulan Maret.
Maka setiap tanggal 31 Desember kita harus membuat jurnal penyesuaian, yaitu adalah utang bank jangka panjang pada utang bank jangka panjang yang jatuh tempo sebesar 1 juta. Nah, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo itu adalah bagian dari liabilitas jangka pendek. Karena dia akan jatuh temponya 3 bulan lagi setelah laporan keuangan terbit, ya. Walaupun secara global dia adalah bagian dari utang jangka panjang, utang bank jangka panjang. Ngerti ya? Dianggap ngerti aja. Oke, ini liabilitas jangka panjang. Nah, kemudian ekuitas. Jadi ingat, menyusun laporan keuangan itu lurus ke bawah, ya, nggak ada kiri kanan dan berbelok-belok, ya. Semuanya suka yang lurus-lurus, ya. Oke, ekuitas ini adalah modal saham, saya rasa tidak masalah. Oke, kita akan diskusikan tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset liabilitas menjadi ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Oke. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Ini harus pahami nih, ada 2 klasifikasi besar di dalam laporan keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu laba rugi tahun berjalan dan OCI, Other Comprehensive Income, ya, atau penghasilan komprehensif lain. Makanya laporan laba rugi komprehensif dapat disajikan dengan 2 cara, 1 laporan dan 2 laporan. Penyajian extraordinary tidak diperkenankan, jadi tidak mengenal lagi extraordinary item. Ya. Kalau zaman dulu misalnya perusahaan mengalami kebakaran pabriknya, kemudian mengalami kerugian, maka kerugian kebakaran itu harus disajikan ketika dia material, harus disajikan dalam 1 garis judul akun tersendiri, yaitu kejadian luar biasa. Tetapi kalau sekarang itu ada merupakan ya kejadian biasa, nggak boleh disajikan sebagai suatu extraordinary item. Oke, nanti kita diskusikan ya. Oke. Ini yang paling penting sebelumnya. Oke, nanti kita diskusikan ya. Oke, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini saudara perhatikan. Yang pertama adalah identifikasi laporan, judul laporannya, nama perusahaan, nama laporan, ya, periode, unit rupiah, dan unit moneter dan pembulatannya. Tetap disajikan secara komparatif, ya, selalu menyajikannya komparatif dengan tahun sebelumnya yang terdekat. Jadi ketika kita menyusun laporan keuangan tahun 2022, ya kita harus menyajikannya dengan tahun 2021. Oke. Ini struktur laporannya, ini harus hafal, iya harus hafal dan harus ngerti. Nah, kalau nggak hafal ya kebangetan orang akuntansi. Dihafal nak ya. Penjualan bersih dikurangi harga pokok menjadi laba kotor. Oke. Ya, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, ini menjadi laba kotor. Laba kotor dikurangi beban pemasaran, dikurangi beban umum dan administrasi, dikurangi penghasilan lain-lain, ditambah penghasilan lain-lain, dikurangi beban lain-lain, menjadi laba usaha. Ini
beragam ya, artinya ini bisa penghasilan keuangan, biaya keuangan itu bisa dimasukkan juga ke atas ini. Tapi di Unilever itu dipisahkan. Menjadi laba usaha karena biaya keuangannya material ini pasti. Kemudian penghasilan keuangan ditambah penghasilan keuangan dikurangi biaya keuangan menjadi laba sebelum pajak. Kemudian dikurangi beban pajak menjadi laba tahun berjalan. Oke, kita diskusi sampai di sini sampai laba tahun berjalan. Ini diperhatikan ya, jadi urutannya adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba bruto. Laba bruto dikurangi beban pemasaran, dikurangi beban umum dan administrasi, ditambah penghasilan lain-lain, dikurangi beban lain-lain akan menjadi laba usaha. Laba usaha ditambah penghasilan keuangan dikurangi biaya keuangan itu akan menjadi laba sebelum pajak. Ya. Laba sebelum pajak dikurangi pajak menjadi laba tahun berjalan. Ini strukturnya saudara harus paham dan ngerti. Saya akan mendiskusikan tentang beban pemasaran ya. Dikatakan beban pemasaran itu adalah semua beban yang timbul dan keluar dari bagian pemasaran atau dari divisi pemasaran atau untuk kegiatan pemasaran. Jadi nanti di sini rinciannya itu ada, kita lihat 26A. Ini adalah beban-beban pemasaran, yaitu beban yang terjadi di bagian pemasaran atau digunakan secara langsung untuk kegiatan pemasaran. Biaya iklan dan riset pasar. Saudara lihat bahwa biaya iklan dan riset pasar itu adalah biaya terbesar di dalam perusahaan dibandingkan biaya gaji pegawai ya. Apalagi di perusahaan rokok itu adalah biaya yang dikeluarkan paling besar itu adalah biaya iklan dan riset pasar. Biaya distribusi, biaya promosi. Ini dibedakan antara iklan dan promosi ya. Maybe iklan itu adalah hal yang benar-benar iklan ya. Promosi itu mungkin bisa menggunakan produk sebagai promosi diberikan secara langsung ya dan sebagainya. Kemudian remunerasi dan imbalan kerja, ini biaya gaji ya. Beban penjualan. Jadi di bagian pemasaran itu ada beban penyusutan, yaitu beban penyusutan bagian pemasaran atas aset tetap yang digunakan oleh divisi pemasaran. Maka dikelompokkan menjadi di bawah judul biaya pemasaran dan penjualan. Informasi dan telekomunikasi, beban sewa, perjalanan dinas dan jamuan, dan lain-lain. Ya. Ini beban pemasaran dan penjualan, yaitu beban yang terjadi di divisi pemasaran dan penjualan. Ada biaya iklan, biaya promosi, biaya distribusi, biaya gaji, biaya penyusutan, dan sebagainya. Perlengkapan. Yang penting dia terjadi di divisi pemasaran atau bagian. Ngerti ya? Dia nggak ngerti. Awas kalau nggak ngerti. Kemudian beban umum dan administrasi itu adalah semua beban yang terjadi di luar beban bagian pemasaran. Ada biaya gaji bagian yang lain ya, bagian akuntan, bagian dan sebagainya lah, yang penting bukan bagian pemasaran.
Pak, bagaimana kalau di pabrik? Ya, pabrik itu saudara sudah belajar terkait dengan akuntansi biaya. Kalau terjadi di pabrik, nanti ending-endingnya dia akan jadi harga pokok penjualan, masuk sebagai beban pokok penjualan. Ya. Jadi ada biaya administrasi dan umum, itu biaya, seluruh biaya yang terjadi di perusahaan di luar divisi penjualan dan juga di luar pabrik. Ya, masukkan ke sini. Semuanya, ya. Pendidikan dan pelatihan, penyusutan aset dan sebagainya lah ya, saudara paham ini. Oke. Ini dianggap ngerti ya. Mana ini laporan laba? Oke. Kemudian ada penghasilan lain-lain dan beban lain-lain. Penghasilan lain-lain itu adalah penghasilan yang tidak terjadi secara rutin ya. Misalnya penjualan keuntungan penjualan aset tetap. Itu maksudnya adalah penghasilan lain-lain. Kalau dia kerugian penjualan aset tetap, masuknya ke beban lain-lain dan sebagainya. Kan dia tidak terjadi secara regularly, ya. Maka dia masukkan ke penghasilan lain-lain atau beban lain-lain. Misalnya beban lain-lain itu beban administrasi bank, ya, beban lain-lain, ya. Pendapatan bunga dari tabungan, maka dia bagian dari penghasilan lain-lain. Oke. Ketemulah laba usaha. Nah, ini ada penghasilan keuangan, ada biaya keuangan. Nah, biaya keuangan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka perolehan modal kerja. Ya. Misalkan, dan jumlahnya material. Ya. Perusahaan mengeluarkan obligasi dan setiap tahun dia mengeluarkan bunga. Atau perusahaan pinjam di bank, kemudian tiap bulan dia bayar bunga. Itu adalah beban bunganya adalah beban bunga biaya keuangan. Bagaimana dengan penghasilan keuangan? Itu adalah penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan karena aktivitas investasi keuangannya. Misalkan dalam rangka manajemen kas, ya, perusahaan itu menempatkannya dalam deposito. Kemudian jumlah pendapatan bunganya material. Ini beda ya. Kalau masuk penghasilan lain-lain itu tidak ada tujuan untuk memperoleh imbal hasil. Ya, kita membuka rekening dalam rangka untuk kegiatan operasional. Kemudian setiap bulannya dapat bunga yang tidak seberapa itu, maka dia penghasilan lain-lain. Tapi kalau dia memang menempatkan uang dalam rangka untuk mencari imbal hasil, ya, bisa dia dalam bentuk deposito atau dia pembelian investasi, pembelian obligasi atau pembelian saham. Ya. Kalau obligasi dia dapat bunga, kalau saham dia dapat dividen, maka aktivitas tersebut adalah bagian dari penghasilan keuangan. Kalau biaya keuangan ya dalam rangka untuk memperoleh, dia pinjam di bank, ya, dia ngeluarin obligasi, ya. Itu adalah biaya keuangan, tapi tidak termasuk dividen, ya. Karena dividen itu adalah bagian distribusi dari saldo laba. Tapi kalau pendapatan dividen ini boleh masuk penghasilan keuangan. Tapi kalau dividen bukan. Maksudnya kita membayar dividen itu bukan biaya keuangan. Ya. Ketemulah, nggak jelas ya ini ya. Ketemulah laba sebelum pajak. Nanti saudara kalau belum jelas nanti waktu kita ketemu, waktu diskusi mohon ditanyakan ini. Ya.
Jadi tidak ada lagi di dalam laporan laba rugi itu ada biaya gaji, ada enggak? Enggak ada. Biaya iklan ada enggak? Enggak ada. Adanya di mana? Di catatan atas laporan keuangan. Adanya cuma ini. Beban pemasaran, beban umum dan administrasi, penghasilan lain-lain, pendapatan lain-lain. Ketemu laba usaha. Penghasilan keuangan, biaya keuangan, ketemu laba sebelum pajak-pajak. Oke deh, saya rasa oke, ini clear lah ya. Nanti kalau belum clear, saudara tanyakan ya. Saudara perhatikan ini. Nah, di bawah bagian laba tahun berjalan, ini ada namanya penghasilan komprehensif lain. Oke. Penghasilan komprehensif lain itu disajikan berdasarkan dua kelompok. Yang pertama adalah tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, dan yang kedua adalah akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang tidak akan direklasifikasi itu adalah surplus revaluasi aset tetap, ya. Penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti. Keuntungan kerugian dari instrumen yang direklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui OCI, ya, fair value to OCI, melalui penghasilan komprehensif lain. Nanti kita akan ini detail ini, saudara sekarang hafal dulu saja ya di pertemuan kedua. Nanti detail surplus revaluasi ini akan kita belajar pada bab aset tetap PSAK 16 ya. Penyesuaian imbalan kerja nanti kita juga akan belajar juga di bab tersendiri. Kemudian keuntungan kerugian instrumen ini juga akan belajar di bab tersendiri ya. Jadi ada 3, yang akan direklasifikasi pun ada 3 ya. Keuntungan dan kerugian dari instrumen Oke, kemudian cash flow, translasi, dan penjabaran laporan keuangan. Oke. Nih, contohnya di Garuda ini ada penghasilan komprehensif lain ya, pasti nih. Maka diklasifikasikan menjadi pos-pos yang tidak akan direklasifikasi dan pos-pos yang akan direklasifikasi ya. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ini ada surplus revaluasi aset tetap, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, ada perubahan nilai wajar investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kemudian beban pajak tangguhan terkait. Oke. Dan pos yang akan direklasifikasi ini adalah perubahan atas nilai wajar lindung nilai arus kas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Oke. Ketemulah total kerugian komprehensif tahun berjalan atau total laba komprehensif tahun berjalan kalau dia positif ya. Ini dijumlahkan semua hasilnya positif atau negatif. Oke. Sama ini penghasilan setelah laba tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, pos yang tidak akan direklas, nanti ini kebetulan dia tidak mempunyai saldo pos yang akan direklasifikasi, ya. Ketemu jumlah penghasilan komprehensif. Ya.
Jumlah penghasilan komprehensif lain. Kemudian laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amorti. Oh, ini enggak bagian, enggak, bukan. Total keuntungan kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, kemudian laba rugi per saham. Ini harus ditulis ini ya nanti, tapi ini bab tersendiri kita bahas laba per saham atau dilusian, ini akan kita bab tersendiri. Tapi ini adalah bagian-bagian dari struktur laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ngerti ya? Dianggap ngerti. Kalau nggak ngerti bagaimana Pak? Nggak ngerti nggak usah kuliah saja. Nggak ngerti ya belajar lah, pasti ngerti. Anak-anak cerdas. Ini laporan perubahan ekuitas ini ya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Saya rasa ini tidak jadi masalah ya. Oke. Saudara perhatikan, saudara menyusun laporan perubahan ekuitas itu tidak ke bawah ya, tapi ke samping. Ini masih identifikasi laporannya minimal 4 baris, nama perusahaan, nama laporan, kemudian periode. Ini untuk yang berakhir, no per Desember bukan, tapi untuk tahun yang berakhir. Kemudian disajikan dalam jutaan rupiah. Ya, ini unit moneter dan pembulatannya. Tetap komparatif, yaitu periode 2001 kita menyajikan tahun 2021, kita sajikan tahun 2020. Diawali dari saldo awal 1 Januari 2020. Kemudian dia akan menuju ke saldo akhir 31 Desember 2021. Modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, ya. Kemudian jumlah ke samping nak ya, bukan ke bawah. Oke, saya ingatkan membuat laporan perubahan ekuitas ke samping. Ya. Laba tahun berjalannya, oke. Jumlah penghasilan ini tidak pakemnya tidak seperti ini ya, tapi yang menjadi pakem itu menyajikan laporan ekuitas itu ke samping, itu pakem ya. Kita lihat Garuda juga ke samping, tapi dia catatannya lebih detail ya, jadi nggak ada aturan kalau dia misalnya OCI-nya tersendiri ya atau tidak ya. Ketika OCI-nya itu adalah other comprehensive income, yaitu material, ya disajikan dalam satu baris tersendiri. Ya. Tapi kalau tidak bisa digabungkan ya, seperti di Unilever ini. Oke, ya ingat bikin laporan perubahan ekuitas ke samping, tidak ke bawah, dan komparatif dengan tahun sebelumnya. 31 Desember baru ketemulah 31 Desember 2021. Lagi enggak ini? Ruskas nanti CAL kah? Catatan atas laporan keuangan ini. Oke. Nanti kita tidak belajar arus kas hari ini. Nanti arus kas ini di pertemuan secara spesifik ya. Kita bahas di pekan depan. Yaitu terkait dengan PSAK 2. Yaitu laporan arus kas. Oke. Di CALK ini sama, judulnya 4 baris minimal. Kemudian nomor 1 di dalam bikin catatan atas laporan keuangan pasti adalah umum. Informasi umum. Apa saja yang ada di informasi umum yaitu terkait dengan perusahaan. Apa saja terkait perusahaan saudara catatlah di sini.
Tapi kalau saudara kerja, ya lihat aja di tahun lalu seperti apa, kemudian sesuaikan dengan kondisi tahun sekarang. Terkait nama sejarah perusahaan, kemudian siapa ini manajemen perusahaan, kemudian aktivitas perusahaan, kemudian terkait lini bisnis perusahaan dan sebagainya itu dijelaskan di umum. Oke. Setelah umum itu kita saudara akan nomor poin kedua itu adalah kebijakan akuntansi yang material. Ikhtisar kebijakan akuntansi material ya. Ini sekarang udah diubah menjadi material. Sepertinya seperti itu. Kita lihat. Nih. Udah di amandemen pengungkapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan ya. Jadi nanti di sini nomor 2, poin kedua dari CALK itu adalah ikhtisar kebijakan akuntansi material ya, bukan signifikan lagi tapi material. Kenapa dia diubah jadi signifikan atau menjadi material? Ya saudara baca sendiri reasonnya amandemen tersebut. Oke. Kemudian tadi yang seperti saya jelaskan di awal di ikhtisar kebijakan akuntansi material, yang pertama adalah mendeklar terkait dengan standar yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan standar SAK, EMKM, atau EP, atau SAK Syariah, atau SAK pemerintah, ini selalu sama formatnya, maksudnya poin kedua. Kemudian terkait semua kebijakan-kebijakan. Kemudian terkait kebijakan-kebijakan setiap akun. Misalnya ini ada kebijakan setiap akun nih, kas dan setara kas. Bagaimana kebijakannya itu dijelaskan di poin 2. Oke, ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Sebagai contoh yang dimakan kas dan setara kas itu mencakup kas, bank, deposito, jangka pendek, jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Kalau kita melakukan deposito di bulan Juli, misalnya di bulan Agustus, misalnya kita membuka deposito di bulan Agustus tahun 2022. Jangka waktunya 6 bulan. Deposito 6 bulan, jangka waktu 6 bulan, dibuka bulan Agustus. Nah, pada saat penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2022, maka deposito tersebut adalah bagian dari kas dan setara kas. Karena dia akan jatuh tempo di bulan Februari. Awal Februari. 1 bulan lagi akan jatuh tempo. Berbeda ketika kita membuka depositonya di tanggal 1 November. Jangka waktu 6 bulan. Maka pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 2022, deposito tersebut bukan bagian dari kas dan setara kas. Ngerti atau bingung? Pasti ngerti ya, cerdas. Nah, nanti setiap akun itu kebijakannya saudara tuliskan. Nah, setelah poin 2, maka poin 3 dan selanjutnya itu tentang rincian saldo. Kas dan setara kas ini rinciannya bagaimana, piutang rinciannya seperti apa dan sebagainya ya. Nanti kita bahas. Itu adalah menyusun catatan atas laporan keuangan. Saya rasa cukup ya pembahasan kita di pertemuan kedua ini tentang penyajian laporan keuangan.
nanti saudara buat video terkait dengan penyajian laporan keuangan ini, silahkan saudara tanyakan hal-hal yang kurang jelas terkait penyajian laporan keuangan nanti di poin daftar pertanyaan, ya. Nanti kita pada saat pertemuan kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.